Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum IPA kali ini akan melakukan pengamatan tentang simbiosis, di mana simbiosis merupakan semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat dengan antar dua organisme biologis yang berbeda, atau hubungan timbal balik dua arah antara makhluk hidup yang berbeda, baik itu dari mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Simbiosis parasitisme. Contohnya ulat dan tumbuhan. Ulat mendapatkan keuntungan berupa makanan dan tempat tinggal inang dari tumbuhan tersebut. Tumbuhan mengalami kerugian karena kehilangan bagian-bagian pentingnya, terutama daun sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Ketika ulat memakan daun, kemampuan fotosintesis tumbuhan akan menurun. Ulat diuntungkan karena mendapatkan makanan, sementara tumbuhan dirugikan karena kehilangan organ vitalnya. Contoh lainnya yaitu kutu daun dan kutu sisik. Serangga kecil mendapatkan keuntungan ganda. Serangga ini memiliki alat mulut khusus seperti stilet yang digunakan untuk menusuk jaringan daun dan menghisap cairan atau getah tanaman yang kaya nutrisi untuk mendapatkan makanan. Daun jeruk menjadi inang atau tempat hidup yang stabil dan sumber makanan yang terus-menerus bagi serangga tersebut untuk tumbuhan dan berkembang biak. Tumbuhan jeruk mengalami kerugian karena kehilangan nutrisi yang diakibatkan penghisapan getah secara terus-menerus. Kerusakan daun jeruk seperti keriting, menggulung, dan cacat. Simbiosis komensalisme, hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contohnya, tumbuhan yang menempel pada pohon besar seperti anggrek untuk mendapatkan keuntungan mempunyai tempat hidup sebagai penyangga. Dengan berada di tempat yang lebih tinggi, mereka bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk berfotosintesis. Contoh lainnya seperti tumbuhan epipit. Tumbuhan epipit tidak mengambil nutrisi atau makanan dari pohon inang karena mereka membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Mereka hanya menggunakan pohon sebagai tumpangan fisik. Oleh karena itu, keberadaan tumbuhan yang menempel ini tidak mempengaruhi pertumbuhan atau kesehatan pohon inang. Simbiosis mutualisme adalah bentuk hubungan timbal balik interaksi antara dua organisme yang berbeda jenis dan saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya cacing dan tanah. Cacing mendapatkan keuntungan yang sangat vital dari lingkungannya. Cacing mendapatkan makanan bahan organik yang ada di tanah, seperti daun-daun kering yang gugur, sisa-sisa tanaman mati, dan mikroorganisme. Tanah menyediakan habitat yang stabil, terlindungi dari sinar matahari yang langsung dan menyediakan kelembapan yang mereka butuhkan. Keuntungan bagi tanah dan tumbuhan yaitu sebagai dekomposer atau pengurai. Setelah memakan bahan organik, mereka mengeluarkan kotoran yang disebut caching atau permikompos. Kotoran ini kaya akan unsur hara, nitrogen, fosfor, kalium yang mudah diserap oleh tumbuhan. Karena cacing mendapatkan makanan dan tempat tinggal, lalu tanah membantu tumbuhan untuk mendapatkan kesuburan, aerasi, serta nutrisi, maka hubungan ini adalah hubungan yang saling menguntungkan, atau hubungan simbiosis mutualisme. Contoh lainnya adalah bunga dan lebah. Lebah mengunjungi bunga untuk mendapatkan nektar atau cairan manis yang kaya akan gula, dan serbuk sari yang keduanya merupakan sumber makanan bagi lebah dan larva mereka.
Keuntungan bagi bunga saat lebah menghisap nektar secara tidak sengaja, serbuk sari bunga akan menempel pada tubuh lebah yang berbulu. Ketika lebah tersebut terbang dan hinggap di bunga lain, serbuk sari yang menempel akan jatuh dan mengenai putik bunga yang baru. Tanpa bantuan lebah, banyak tanaman tidak akan bisa menghasilkan buah atau biji yang akan berdampak buruk pada pasokan pangan dan ekosistem secara keseluruhan. Sekian penelitian dari kelompok kami mengenai simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Thanks for watching and see you next time.